Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A. Saya Niken Andin Alfianesa dengan NPM 23. Saya Afra Haroki Alfurqan dengan NPM 51. Saya Alun Fitri Delensa dengan NPM 39. Saya Dinda Aprilia dengan NPM 01. Saya Fadila Rahmawati dengan NPM 37. Baik teman-teman, saksikan video kami. Dah. Ini tugas biologinya susah banget ya. Kita disuruh mengerti tentang teori evolusi, tapi aku bingung mau mulainya itu dari mana. Iya ya, aku juga merasa kayak gitu loh. Ada banyak banget teori yang bahas tentang perubahan dari makhluk hidup itu. Terus karena saking banyaknya spesies itu apa bisa berubah setiap waktu gitu kan? Terus apa ya yang membuat mereka tuh jadi beda-beda? Benar, kenapa ya ada burung dengan paruh yang berbeda-beda? Dan kenapa juga jerapah punya leher panjang? Apa semua itu ada kaitannya dengan evolusi? Kalau kita bisa mengerti teori ini, pasti tugas kita menjadi lebih mudah. Tapi bagaimana ya caranya? Makanya susah itu tadi tuh. Tapi enggaknya ngerti sih kenapa. Tapi di sini enggak. Apa yang dibicarakan anak muda ini? Jangan berhenti. Apa yang kalian bicarakan anak-anak? Sepertinya kalian ini sedang bingung dengan apa itu evolusi. Iya Nek, kami tidak mengerti mengenai evolusi itu dan kenapa evolusi itu pada spesies itu dapat berubah-ubah. Oh, berarti kalian masih bingung dengan teori evolusi ya? Nenek akan jelaskan sedikit. Mari duduk tempat nenek. Di sini, Nek. Iya. Jadi begini, Nak. Darwin adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809. Ia dikenal luas karena teori evolusinya yang menjelaskan bagaimana perkembangan bumi ini. Darwin mulai tertarik pada makhluk hidup dan bagaimana ia berkembang dan bagaimana ia beradaptasi dengan lingkungan. Sejak saat itu ia melakukan perjalanan keliling. Mereka berjelajah di atas kapal Begia. Selama perjalanan itu, ia mengumpulkan banyak data dari berbagai tempat, terutama di bagian Kepulauan Galapagos. Hah? Jadi dia melakukan perjalanan keliling dunia, Nek? Emangnya kenapa dia harus melakukan perjalanan keliling dunia? Emang penting banget buat teori evolusinya? Betul, Dinda. Dalam perjalanan itu, Darwin mengamati berbagai makhluk hidup yang ada di pulau-pulau berbeda. Salah satunya adalah burung-burung kutilang yang memiliki berbagai bentuk paruh yang berbeda. Melalui pengamatan ini, Darwin menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang ini berasal dari nenek moyang yang sama. Tapi karena beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, mereka berkembang menjadi bentuk-bentuk yang berbeda pula.
Jadi, apakah itu yang disebut dengan evolusi, Nek? Iya, Apra. Betul sekali. Evolusi itu adalah perubahan bertahap dalam spesies panjang waktu. Darwin menyebutkan bahwa perubahan terjadi karena adanya seleksi alam, di mana makhluk hidup yang berciri-ciri lebih sesuai dengan lingkungannya dan mudah bertahan dan berkembang biak. Darwin juga menjelaskan ada 5 bukti penting yang mendukung teorinya. Yang pertama, embriologi kooperatif, yaitu perbandingan perkembangan embrio dari berbagai spesies, misalnya embrio pada manusia. Selanjutnya juga ada ayam yang memiliki kesamaan pada tahap awal perkembangan. Ini menunjukkan bahwasannya kita semua berasal dari nenek moyang yang sama. Fakta yang keduanya adalah adanya pengaruh penyebaran geografi. Yang ini menunjukkan bahwa makhluk hidup berada di tempat yang berbeda. Artinya, di pulau yang terisolasi akan berevolusi menjadi spesies yang berbeda, meskipun mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Tunggu dulu, Nek. Jadi maksud nenek makhluk hidup itu bisa berubah hanya karena tempatnya yang berbeda? Ya benar, benar Dina. Ketika makhluk hidup terpisah oleh suatu hambatan fisik seperti laut atau gunung, mereka tidak bisa berinteraksi. Akibatnya, mereka berkembang secara terpisah dan beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Sehingga alam lama-kelamaan bisa muncul spesies yang berbeda. Wah, menarik sekali, Nek. Lalu, apalagi bukti yang ditemukan oleh Darwin? Fakta ketiga adalah alat tubuh manusia yang tersisa atau yang disebut dengan rudimen. Rudimen ini adalah alat tubuh yang bagiannya dulu berfungsi, sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Contohnya seperti tulang ekor manusia, di mana tulang ekor manusia itu dulunya berfungsi, sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena manusia telah berevolusi. Darwin juga menemukan bahwa dalam spesies yang sama ada variasi atau perbedaan individu. Salah satunya adalah jerapah. Dahulu, jerapah itu ada 2 jenis, ada yang jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Namun dikarenakan adanya seleksi alam dan juga makanan jerapah berada di atas pohon, oleh karena itu jerapah berleher panjanglah yang tetap bertahan dan jerapah yang berleher pendek akhirnya punah. Itulah yang disebut dengan seleksi alam. Berarti jerapah yang berleher panjang itu lebih cocok dengan lingkungan di sekitarnya. Iya, Nek? Benar, nah. Itulah yang disebut dengan seleksi alam. Ciri-ciri yang paling menguntungkan bagi keberlangsungan hidup spesies dan biasanya diturunkan ke generasi selanjutnya. Satu contoh lagi yang terkenal adalah burung kutilang di Kepulauan Galapagos. Darwin mengamati bahwa burung kutilang ini memiliki bentuk paruh beda, tergantung pada jenis mereka. Ada yang paruhnya besar untuk makan biji, ada juga paruhnya yang keras dan paruhnya kecil sebagai pemakan serangga. Menurut Darwin, perbedaan ini terjadi karena seleksi alam yang mempengaruhi adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Jadi, burung-burung itu mengikuti jenis makanan yang berada di sekitar mereka ya, Nek? Betul sekali, Nak. Inilah bukti betapa pentingnya seleksi alam dalam evolusi makhluk hidup. Evolusi ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan penuh perubahan yang terjadi selama berabad-abad. Oh,
jadi begitu ya, Nek. Terima kasih ya, Nek, sudah membantu kami menjelaskan tentang teori evolusi ini. Jadi kami semua bisa menyelesaikan tugas biologi kami. Iya, sama-sama, Nak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dah.